Halo teman-teman, welcome back to channel Smart Edu. Nah, perkenalkan, aku adalah Kaito. Jadi, Kaito hari ini akan menjelaskan tentang fisika. Nah, tapi topiknya apa? Nah, Kaito mau jelaskan topik yang judulnya adalah besaran dan satuan. Ya, besaran dan satuan. Ini adalah judul yang akan Kaito bahas pada pembahasan hari ini gitu. Nah, tapi jangan lupa adik-adik, sebelum kalian melanjutkan nonton, kalian jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, dan semoga video ini bisa membantu teman-teman juga yang lain biar menjadi pintar, oke? Nah, Kaito akan langsung mulai aja. Jadi, Kaito akan mulai dari konsep besaran. Oke. Nah, apa sih itu besaran? Ya, besaran simpelnya adalah segala sesuatu ya yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, ini dia. Jadi balik lagi adik-adik ya, pokoknya besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat kita ukur dan kita dapat nyatakan dengan angka. Maksudnya gimana nih? Simpelnya gini, jadi contoh kalian punya meja, kalian mau ukur panjangnya. Bisa kan? Kalian tinggal ambil, bisa pakai penggaris, bisa pakai yang roller yang panjang itu. Nah, kalian ada angkanya, misalkan panjang meja ini 1 meter, atau misalkan 2 meter, ada angkanya bisa diukur, maka panjang termasuk besaran gitu. Contoh lagi, misalkan, aduh, adik-adik keluar dari rumah, terus adik-adik merasa, wih panas banget ya hari ini. Nah, panas itu bisa diukur gak? Ada, kalian bisa tinggal lihat di aplikasi weather, kalian bisa lihat, oh suhu hari ini 33 derajat atau 32, dan itu ada angkanya gitu. Jadi semua hal, apapun itu, selama bisa diukur dan dinyatakan dengan angka, dia termasuk besaran gitu ya. Nah, jadi ini akan Kaito tulis beberapa contoh. Nah, yang pertama itu, tadi Kaito ada bilang panjang ya, panjang meja. Terus misalkan suhu udara. Misalkan apa lagi? Paling gampang, oh adik-adik kan pasti pernah timbang berat badan dong. Nah, berat badan ada angkanya kan? Kalian ukur naik timbangan, ada angkanya tertulis. Misalkan 40 kilo, 50 kilo, jelas ada. Berarti dia ini termasuk juga besaran. Maka contohnya juga bisa berat badan. Gitu. Nah, ini Kaito hanya tulis 3, tapi dalam kehidupan itu banyak gitu ya. Nah, sekarang Kaito mau kasih contoh yang bukan besaran nih. Contohnya apa aja? Contoh paling gampang. Misalkan adik-adik bilang, aku rajin banget loh belajar. Nah, tapi rajin itu bisa diukur nggak? Nggak bisa, ya kan? Dan juga rajin itu juga relatif. Jadi misalkan ada orang yang merasa belajar 3 jam itu udah wow rajin banget. Tapi ada orang juga kan yang merasa enggak mesti 10 jam belajar baru rajin. Nah, maksudnya enggak jelas. Tidak ada patokan yang atau tidak ada acuan yang jelas. Kita nggak bisa ukur dengan angka. Maka rajin belajar bukanlah besaran adik-adik. Contoh lagi, misalkan males. Males juga kita nggak bisa ukur kan, nggak ada acuan yang jelas, nggak ada angkanya, maka males juga bukan termasuk besaran gitu. Jadi untuk bedain besaran yang termasuk besaran ataupun bukan itu simple. Intinya ada angkanya nggak, bisa diukur nggak, gitu. Oke ya. Dan sekarang Kaito akan menjelaskan pembagian dari besaran. Jadi besaran ini bisa kita pecah adik-adik ya. Jadi Kaito akan tulis besaran itu bisa dikategorikan lagi. Nah, yang pertama namanya adalah besaran pokok.
Yang pertama. Yang kedua adalah besaran turunan. Ya, jadi kaito ulang, besaran ada dua, ada besaran pokok, ada juga besaran turunan. Bedanya apa? Nah, bedanya gini. Kalau besaran pokok, ini adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan. Terlebih dahulu. Nah, ini dia. Jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya udah ditetapkan adik-adik. Jadi artinya besaran pokok ini udah fix. Karena udah berdasarkan persetujuan bersama. Udah ditetapkan, udah jelas, udah ada aturannya. Dan besaran pokok ada berapa banyak? Lumayan. Nggak banyak banget. Hanya aja 7 kok. Ya, 7 aja. Jadi kayak itu akan tulis nih. Jadi 7 besaran pokok. Oke. Ada apa aja sih besaran pokok ini? Yang pertama, itu ada massa. Oke, ada massa. Dan kalian harus ingat, massa dengan berat badan itu berbeda ya. Jadi jangan ada yang menganggap, oh massa sama berat adalah hal yang sama. Tidak, massa beda dengan berat badan. Ya, nanti Kaito akan jelaskan di bab berikutnya. Apa bedanya? Oke. Dan massa ini punya satuan yang umumnya dipakai adalah kilogram. Ya, ini adalah standarnya. Massa kilogram. Misalkan kalian nanya, Kak, boleh gak sih kalau misalkan aku ngitung dalam gram nanti dalam rumus? Ya, ada beberapa kasus memang kita pakai gram, ya, tapi itu tidak lazim. Yang lazim adalah kilogram. Oke, yang kedua itu adalah panjang. Oke, panjang satuannya adalah meter. Ya, yang ketiga itu ada waktu. Oke, waktu satuannya second atau kalian boleh tulis juga detik ya. Nggak ada, tidak beda kok. Second dan detik sama aja. Yang keempat ini adalah suhu. Untuk suhu, kalian harus ingat ya, suhu ini bukan derajat Celcius standarnya. Suhu itu adalah Kelvin. Oke, jadi nanti kalau misalkan di soal dalam Celcius, kita harus ubah ke Kelvin, aturannya seperti itu. Nah ya, yang kelima, itu ada kuat arus listrik. Kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Yang keenam, itu ada intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela, atau kadang disingkatnya ditulisnya CD ya. Kalau tulisan lengkapnya gini, adik-adik, candela gitu ya. Oke. Yang ketujuh itu ada jumlah zat. Jumlah zat ini dalam satuan mol. Oke. Nah, ini 7 besaran pokok. Adik-adik semua harus hafal, wajib beserta satuannya. Ya. Dan kenapa mesti dihafal ya? Kalau nggak hafal ini, nanti adik-adik susah mau tahu dia termasuk besaran pokok atau bukan. Ya, ini standar yang harus adik-adik wajib ingat. Nggak boleh sampai lupa ya. Nah, kemudian yang kedua tadi ada yang namanya besaran turunan. Nah, besaran turunan apa sih pengertiannya? Besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Ini adalah pengertian besaran turunan. Kaito ulang lagi, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Oke. Nah, contoh-contohnya apa aja nih, Kak? Nah, contohnya
Misalkan yang pertama itu adalah kecepatan. Satuannya apa sih? Satuannya meter per second. Contoh lagi yang kedua, misalkan luas. Satuannya meter persegi. Contoh lagi volume. Satuannya meter kubik. Ada lagi nggak? Banyak adik-adik. Besaran turunan banyak. Contoh lagi percepatan. Satuannya meter per second persegi. Ada lagi gaya. Gaya itu apa sih satuannya? Newton. Terus ada lagi energi. Satuannya joule. Dan masih banyak lagi gitu ya. Ada lagi misalkan momen gaya, momentum, medan listrik, medan magnet, dan kawan-kawannya. Masih banyak. Jadi intinya gini gampangnya. Kalau kalian pada saat lihat suatu besaran di luar dari ini, udah berarti dia termasuk besaran turunan. Simpelnya gitu aja. Ya adik-adik ya. Makanya kenapa yang penting hafal 7 ini. Maka kalian bisa tahu sisanya, oh berarti itu besaran turunan selain ini. Gitu. Dan tapi gini adik-adik, bukan hanya bisa dikategorikan menjadi besaran pokok dan besaran turunan, tapi besaran juga bisa dibagi lagi. Nah, dibagi jadi apa? Nah, ini besaran ini bisa kita kategorikan lagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah namanya besaran skalar. Yang kedua namanya besaran vektor. Oke. Bedanya apa gitu ya? Besaran skalar, nah, ini besaran yang hanya memiliki nilai, ya, tidak memiliki arah. Nah, ini adalah definisi dari besaran skalar. Artinya apa? Artinya gini, kalau nanti dalam proses perhitungan, kita nggak peduli dia arahnya kemana adik-adik. Mau dia ke atas, mau dia ke bawah lagi, mau dia diagonal, ke kiri, ke kanan. Pokoknya tinggal kita jumlahkan saja. Nggak peduli arahnya sama sekali. Itu adalah besaran skalar. Ya, jadi kalau besaran skalar yang hitungnya enak, tinggal antara tambah atau kurang, udah selesai. Gitu. Nah, contoh-contoh besaran skalar. Ya, contohnya yang pertama adalah jarak. Nah, kalau kalian cari jarak tempuh kan tinggal tambah aja kan ya. Gak peduli dia mau larinya muter, larinya itu bentuknya kotak, atau gimana. Pokoknya jumlahin aja lintasannya. Ya. Yang kedua, selain jarak ada kelajuan. Oke. Yang ketiga ada juga perlajuan. Ya. Oke, ini nggak ada arahnya ya, hanya nilai. Yang keempat, ada usaha, ada energi, dan lain-lain. Oke, nah ini beberapa contoh untuk yang besaran skalar. Oh ya, ada lagi, bolehlah satu lagi, misalkan daya. Ya, daya ini juga nggak ada arah, adik-adik. Oke, nah, ini adalah contoh dari besaran skalar. Dan yang berikutnya adalah besaran vektor. Kalau tadi skalar hanya punya nilai, sekarang besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan arah. Jelas ada nilainya, ada arahnya. Gitu. Oke, dan untuk sebagai contoh, yang pertama itu ada perpindahan. Yang pertama ya, contohnya. Yang kedua ada kecepatan. Oke. Yang ketiga percepatan. Yang keempat
gaya. Nah, gaya nanti kalau ngitung tuh harus lihat arahnya, ke kiri, ke kanan kah, atas bawah kah. Jadi kita harus, jadi nggak cuma lihat nilai ya. Kalau vektor arah itu penting banget. Dan nanti untuk arah-arah tertentu yang memang sudah cukup rumit, ada beberapa rumus tambahan. Ya, kita akan bahas ini nanti di video berikutnya. Akan Kaito jelaskan contoh-contoh besaran vektor sampai ke perhitungannya. Oke, terus ada lagi misalkan momentum, gitu ya, dan kawan-kawannya, gitu. Oke, terima kasih adik-adik yang udah nonton video ini. Dan nantikan untuk video berikutnya. Di video berikutnya Kaito akan membahas soal-soal, ya, contoh-contoh soal hingga cara menyelesaikannya dengan tips-tips yang sederhana dan unik. Oke, kalau begitu, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.